semakin dia punya jabatan yang tinggi, sisi narsisistiknya akan semakin terlihat. Karena kalau nggak akan mungkin dia mencapai jabatan tinggi itu. Itu karena kan ya, let's say kita bilang gini, anak kecil dia nggak tahu gimana caranya memimpin, dia akan belajar. Gimana sih caranya memimpin, gimana public speaking yang benar. Semakin dia menguasai hal itu kan dia jadi makin pede. Nah, kalau pedenya kelewatan kan jadi narsisistik. Selamat pagi Kak Sem. Pagi Mas Hendro. Terima kasih ya, kabar baik. Terima kasih udah datang kembali di Ngaji Roso. Jadwalnya itu loh ya, ngatur jadwal itu loh yang agak susah gitu. Ya maklum lah artis. Oke. Kak Sem, hari ini aku pengen kita bicara tentang, jadi gini, awalnya tuh gini. Orang yang terlihat cerdas, berwibawa, kemudian digandrungi banyak wanita, banyak cewek-cewek, profesinya macam-macam ya, ada yang guru spiritual, ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Tetapi di belakangnya menderita NPD. Kenapa justru orang-orang dengan NPD ini sering terlihat karismatik dan dicintai banyak orang, gitu Kak Sam? Mungkin berangkat dari sini. Mungkin perlu jadi catatan dulu ya, kalau NPD itu berbeda dengan traits narsisistik. Jadi banyak orang bisa punya traits narsisistik, tapi dia tidak termasuk golongan disorder atau gangguan. Gitu. Jadi biasanya memang seorang pemimpin itu yang karismatik itu memang ada traits narsisistiknya. Karena secara penelitian tuh kalau dia nggak punya traits narsisistik, dia agak susah untuk kompetisi. Gitu. Kan dia orang yang menang kompetisi itu kan karena dia punya keyakinan tinggi sekali terhadap kemampuannya dia kan. Kalau orang yang katakanlah kurang percaya diri atau kurang punya keyakinan sama dirinya, dia akan sulit untuk mendorong dirinya untuk menang. Gitu. Jadi ya entah bagaimana caranya, pokoknya harus menang. Nah, ini bisa dilandasi karena latar belakang keluarga yang sulit, bisa dilandasi oleh tuntutan kehidupan dari profil keluarga yang mungkin sangat mengharapkan kemenangan gitu ya. Itu jadi penyebab ya? Itu bisa jadi penyebab. Atau justru dinamika di dalam keluarga yang nggak sehat. Bisa orang tuanya, bisa hubungan antar orang tua dengan orang tua atau ayah ibu ya, atau ayah ibu dengan anak-anaknya. Nah, dinamika itu kan bisa misalnya ya punya anak 3, salah satunya nih jadi golden child. Nah, biasanya jadi golden child jadi narcissistic personality disorder. Karena apapun kan dibiasakan, dikondisikan dia yang superior, dia si paling gitu. Misalnya dari kecil dipuji terus sama orang tuanya, nggak pernah dikasih tahu saat dia salah, terlalu permisif orang tuanya, itu juga bisa membuat dia jadi NPD. Tapi kalau yang traitnya narsisistik itu biasa gitu, orang normal gitu. Tapi dia pinter aja. Dia misalnya kita ngomong high achiever kan. Dia selalu mendapatkan yang dia mau, kompetitif orangnya, tapi dia juga charming gitu. Which is ini adalah proses belajar. Jadi sekarang kan buku-buku banyak ya. Gimana caranya public speaking yang benar, gimana caranya menaklukkan orang lain, how to influence people, dan macam-macam lah. Ini kan sesuatu ilmu yang memang ditujukan untuk hal baik. Ini berarti dia hanya memiliki sifat-sifat narsisistik aja? Iya. Bukan mengalami NPD? Bukan.
Itu bisa semua orang. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Makanya semakin dia punya jabatan yang tinggi, sisi narsisistiknya akan semakin terlihat. Karena kalau enggak akan mungkin dia mencapai jabatan tinggi itu. Itu karena kan ya, let's say kita bilang gini, anak kecil dia nggak tahu gimana caranya memimpin, dia akan belajar. Gimana sih caranya memimpin, gimana public speaking yang benar. Semakin dia menguasai hal itu kan dia jadi makin pede. Nah, kalau pedenya kelewatan kan jadi narsisistik. Iya, iya, iya. Terus Kak Sem, kan banyak ya teman-teman itu yang mengalami apa ya, tekanan, pressure yang sangat luar biasa dalam hubungan, relationship dengan seorang NPD gitu. Biasanya apa ya, pola cintanya, relationship-nya seorang NPD itu yang dibangun itu kira-kira seperti apa polanya? Polanya banyak drama aja. Banyak drama ya. Jadi kehidupan orang-orang dengan NPD itu kalau nggak ada drama, itu nggak seru hidupnya. Jadi kenapa mereka butuh drama? Karena standar tolak ukurnya mereka merasa dicintai kalau ada spark-nya terus. Betul. Nah, spark itu kan ledakan dopamin ya. Jadi kayak kita naik roller coaster tuh, kalau satu kali kurang, harus berulang-ulang kali. Nah, NPD tuh kira-kira seperti itu. Kalau dia nggak dapet spark-nya, dia akan cari si spark itu supaya dia dapat lagi. Tapi di awal kan biasanya ini pendekatannya awal-awalnya kan sangat intens gitu ya. Pokoknya menggebu-gebu luar biasa gitu ya. Tapi endingnya jadi penjara gitu. Gimana? Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita di awal mula deket sama seseorang itu kan secara teori cinta lush dulu ya, gairah dulu yang berkembang. Nah, kita nggak menyadari dong, kita pikir itu lovey-dovey, kita pikir itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan, bucin-bucinan dan lain sebagainya. Kemudian ya kita tuh sebagai manusia selalu punya harapan. Nah, nggak tahu nih tiap orang apakah ada yang cepat merasa apa ya, atau menemukan keburukan-keburukan orang itu di awal atau enggak, jadinya sibuk dengan pikirannya sebenarnya, dengan ekspektasi, asumsi, dan spekulasinya sendiri. Karena apa? Didukung sama film-film dan tayangan-tayangan lah, konten-konten, bisa iklan, bisa film bioskop, bisa drakor juga gitu kan. Kalau cinta tuh indah ya gitu kan, diajak makan malam, dinner, diajak belanja gitu. Tidak pada dalam kondisi yang normal sehari-hari. Jadi itu kan katanya love bombing. Tapi dalam setiap fase hubungan, love bombing tuh pasti ada. Namanya orang bucin jatuh cinta, ya pasti love bombing kan. Nah, tetapi udah masuk misalnya 3 bulan, 6 bulan, sebenarnya kan semakin kelihatan tuh dinamika hubungannya makin dalam, orang makin bisa melepas topeng-topengnya satu persatu, itu akan terlihat, oh yang ini tuh aslinya ternyata kayak gini. Nah, si yang katanya jadi korban gitu, tidak bisa mengakui itu dari awal. Karena mungkin masih ada harapan atau ekspektasi tadi. Kayaknya masih bisa nih dia berubah gitu. Kayaknya kalau gue coba dia arahin gitu, kayaknya bisa kok gitu. Tapi ternyata makin lama bukannya barter yang berimbang yang terjadi dalam hubungan itu, tetapi kesenjangan power yang ada di hubungan itu. Jadinya si NPD-nya makin bisa controlling, yang karena kalau orang tidak playing victim yang menjadi korban dari NPD, dia biasanya udah dari awal hubungan akhirnya udah deh cut it off aja gitu, ngapain lama-lama di kondisi hubungan ini. Oke. Terus ada nggak Kak Sem tanda-tanda halus yang mungkin jarang disadari oleh korban bahwa aku sedang mengalami
cinta palsu dari seorang NPD gitu? Agak susah sebenarnya. Kalau kita baru kenal sama orang, kita harus bicara intensitas, frekuensi, durasi kita menjalin interaksi sama orang tersebut kayak gimana. Kecuali kita punya kekuatan super gitu ya, kayak bisa scanning orang dari awal. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi sangat sulit, apalagi NPD itu terbiasa untuk menggunakan topeng-topengnya, menggunakan karismatiknya dia, karena dia charming juga, biasanya pinter ngomong juga gitu kan. Jadi dia bisa meyakinkan orang gitu. Tapi biasanya 3-6 bulan tuh akan makin kelihatan konsistensi nggak pola-polanya. Orang yang konsisten itu kan misalnya hubungin setiap pagi baru bangun tidur, dia akan selalu hubungin. Tapi kalau orang yang tidak konsisten, 1 bulan ngilang, datang dan pergi, gitu. Dia mungkin hari ini hubungin pagi, besok hubunginnya malam, 2 hari ngilang, gitu. Nah, there's something berarti yang kita nggak perlu menduga-duga atau apa dia NPD ya, gitu. Dia kenapa sih? Apa dia sibuk ya atau apa ya, gitu. Ya nggak perlu juga, ternyata dia bukan NPD tapi dia suami orang, bisa juga, atau istri orang, bisa juga. Jadi gitu. Konsistensi jadi salah satu parameter ya. Parameter. Terus apa lagi selain konsistensi kira-kira? Cara dia membanjiri kita dengan bucinnya dia. Oke. Gitu. Kan jadi kita harus tahu riwayatnya. Riwayat. Dan kalau kita ngomongin hubungan tuh kan dia berapa kali punya mantan, itu satu dulu. Dia berapa kali deket. Makanya kalau Gen Z hobinya situationship, HTS-an gitu, tuh malah makin mengarah tuh. Karena tidak pernah komit dalam satu hubungan yang lama. Gitu. NPD tuh nggak pernah bisa lama dalam hubungan. Kalau lama berarti dia powernya sangat besar, dan si korbannya nurut banget gitu. Ya udah mungkin nggak punya pilihan hidup karena terlalu dikontrol ya. Bisa. Jadi itu durasi dia menjalin relationship-nya tuh berapa lama. Let's say gini deh. Deket nih sama orang 1 bulan langsung intens gitu kan. Orang kan kalau PDKT tuh sebulan gak langsung intens ya. Kecuali ketemu setiap hari, itu mungkin gitu kan. Ada juga kan yang 1 bulan ketemu nikah, tapi ternyata mereka kerjanya tiap hari barengan di kantor yang sama, bisa ngobrol, bisa lihat gitu. Jadi bisa menilai orang ini dari objektivitas yang berbeda. Kemudian kalau kita tidak bisa, berarti kita perlu waktu yang lebih lama untuk mencari si objektivitasnya ini. Terus yang bisa dilihat lagi riwayat hubungannya. Selain durasinya, kualitas hubungannya. Itu apakah dia pernah di-abuse? Karena orang yang pernah di-abuse dalam suatu hubungan itu bisa aja nanti defense mechanism-nya seperti NPD yang keluar. Padahal nggak NPD. Tapi itu reaksi traumatiknya dia jadi self-centered, jadi selfish. Gitu. Tapi mungkin nggak ketika kemudian tadi dikatakan bahwa seorang NPD itu tidak mungkin menjalin relationship itu lama durasinya gitu. Mungkin nggak kan dia kan pinter membagi cinta juga kan. Artinya kan tidak mungkin hanya jalan dengan 1 orang. Kebanyakan kan begitu. Nah, mungkin taruhlah kemudian let's say ada 3 orang gitu. Yang 1 tuh lama banget gitu ya. Nah, yang 2-nya ya udahlah taktisan aja kalau pas lagi butuh-butuh aja gitu. Mungkin nggak model kayak gitu? Kan enggak juga sih, ada yang lama, ada yang misalnya nikah 20 tahun gitu, tapi NPD nggak punya selingkuhan ada. Jadi nggak selalu orang yang selingkuh itu karena NPD. Karena kan NPD itu satu klaster gangguan kepribadian dengan borderline personality disorder, histrionic personality disorder, sama psikopat atau antisocial personality disorder. Nah, bisa aja traits yang lain. Jadi comorbid itu bisa. Gitu. Jadi yang suka selingkuh itu nggak selalu NPD sih. Oke. Kalau tanda-tanda halus yang lainnya kalau mengontrol tuh pasti ya?
sangat controlling. Oke, Tapi sangat dia controlling. pintar Pintar. masuknya. Pernah punya pengalaman nggak? Sama NPD? Iya. Kebetulan enggak ya. Oh, Aku tuh seringnya ketemu sama orang yang borderline personality disorder, histrionic personality disorder, mirip-mirip tuh. Tapi kan banyaknya yang populer di sini NPD gitu kan. Kalau nggak NPD psikopat. Memang untuk mengetahui apakah orang ini masuk gangguan yang borderline personality, histrionic personality disorder, atau NPD itu susah karena ya beti lah. Beda-beda tipis gitu. Kalau yang psikopat tuh mengarah ke mana, Kak Sem? Ya antisosial kan. Oke. Jadi standar sosialnya apa dia berbeda aja. Nah itu mungkin yang hobi selingkuh bisa ke situ. Bisa psikopat. Bisa ke situ. Itu yang lebih ke aku maha benar. Gitu. Yang lain salah semua ya. Yang lain salah. Tapi apa konsekuensi atau implikasi negatif jika kemudian kita itu terlalu lama bersama dengan pasangan NPD yang terlalu controlling dan kita kemudian sulit lepas karena kan kadang juga nggak ada opsi lain kecuali kemudian bersama dia, takut kan, ada ketakutan nanti gimana dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu gimana, Kak Sem? Jadi biasanya kalau NPD tuh suka memanipulasinya kan membalikkan fakta, yang suka dibilang gaslighting. Jadi kalau dia yang salah, dia coba untuk nyalahin orang lain intinya. Tapi si gaslighting ini nggak selalu terasosiasikan dengan NPD. Karena yang namanya orang lagi dalam kondisi mental tidak stabil, dia akan berusaha untuk melindungi dirinya dan egonya. Bisa jadi cara dia melindungi dirinya adalah selalu dengan menyalahkan orang lain terus. Nah, penting untuk mengetahui pola dari cara defense mechanism atau cara dia melindungi diri dan egonya seperti apa. Apakah konsisten dari kecil sehingga tidak pernah berubah menjadi sisi dewasa. Karena misalnya kayak anak kecil tuh sampai remaja gitu ya, kalau punya masalah misalnya nyalahin orang lain atau nangis. Tapi begitu kita dewasa, kita dapat pemahaman apa segala macam, kita akan melihat ke dalam diri kita dan mulai untuk oke deh, kayaknya gue yang harus improve. Tapi di kondisi masalah yang lain, enggak nih, kayaknya emang salah si orang itu deh gitu. Tapi di kondisi yang berbeda lagi, nggak ada yang salah sih. Jadi gimana, kayaknya keadaan aja deh gitu. Jadi bisa lebih bijak gitu. Nah si NPD tuh kadang nggak bisa begitu. Gitu. Jadi ada pola dari defense mechanism-nya yang konsisten itu terus gitu, sehingga dia tidak bisa belajar. Nah kalau orang yang waktu dia muda, misalnya umur 20-an, dia defense mechanism-nya bukan nyalahin orang lain, tapi rasionalisasi. Gitu. Ketika dia di usia 40-an tahun, kita tahu yang namanya kontainer emosi kita bisa penuh kalau nggak pernah diproses dengan cara yang benar, bisa meledak. Sehingga dia berubah cara defense mechanism-nya, bisa jadi nyalahin orang lain, nyalahin keadaan yang kelihatannya kayaknya selfish banget, sehingga kayaknya gue nggak kenal orang ini lagi deh. Perasaan dulu nikah 10 tahun, 15 tahun sama orang ini, dia nggak pernah nih kayak gini, baru belakangan ini kayak gini gitu. Nah itu nggak bisa dibilang itu NPD. Nah kalau efeknya gitu, kita menghadapi situasi-situasi apakah memang kita menghadapi NPD atau yang kita kira seperti NPD, kita perlu ngomong dari emosi. Dan harus tahu mana yang perlu kita balas sama yang enggak. Gitu. Jadi ini adalah psychological war. Tapi ketika kemudian banyak sahabat-sahabat yang mengalami hal seperti itu, Kak Sem, apa nih tips dan trik dari Kak Sem supaya kemudian bisa melewati luka dan derita yang cukup panjang yang dialami oleh teman-teman itu gitu? Iya, pertama penyembuhan pemulihannya untuk diri sendiri dulu ya. Jadi jangan kita omongin apakah pernikahan ini perlu selesai di sini atau enggak. Karena kita kan baru mendapatkan awareness ya. Kayak dikasih banyak informasi,
kemudian informasinya satu arah, kita nggak bisa nanya balik, kemudian kita menduga sendiri gitu, mengasumsikan sendiri. Pertama, hubungi profesional supaya kita dapat guide-nya, dapat bimbingan, dapat petunjuknya, dapat kebijaksanaannya juga gitu, dan mencari kekuatan dari sesi demi sesi. Karena apa? Karena sama halnya kita belajar apapun, kalau nggak ada gurunya, nggak ada yang bimbing, kita akan sesat sendiri. Dan ketika kita berproses, yang paling utama adalah self-love. Self-love itu tidak egois, tapi kebanyakan self-love ya jadi NPD. Kebanyakan self-love jadi NPD. Karena kan mencintai dirinya terlalu berlebihan. Benar. Gitu. Jadi self-love itu belajar menerima proses kehidupan kita. Yang lalu kan sudah berlalu. Gitu. Memang iya, banyak orang yang tidak bisa mengenal traits narsisistik atau traits NPD atau antisosial pada saat mereka pacaran. Taunya setelah 5 tahun menikah misalnya baru sadar. Ada yang 10 tahun gitu. Ya memang benar itu terjadi. Karena apa? Karena kan ada shifting power juga. Karena kok tiap hari aku disalahin terus. Window of tolerance kita yang tadinya kita ngerasa orang paling pinter gitu kan, tiba-tiba kan jadi makin sempit gitu. Atau justru terlalu lebar banget, bisa juga. Jadi tiap orang beda-beda ngalaminnya. Tapi yang pasti ketika kita mengalami situasi yang berkaitan sama NPD dan kita mau mulai berbenah, kita mulainya dari self-love dulu. Dari self-love udah kita fokus sama diri kita kayak kenal sama diri kita lagi, kita menemukan diri kita lagi, dapat kekuatan lagi gitu. Disitulah baru muncul yang namanya kebijaksanaan. Melihat situasi yang kita hadapi itu seperti apa. Kalau tidak memungkinkan untuk berpisah karena banyak sekali alasan dan pertimbangan, artinya yang perlu dilatih adalah gimana caranya menghadapi orang ini. Dan karakter NPD itu walaupun semuanya NPD beda-beda loh. Ada NPD hobi selingkuh, ada yang enggak kan. Gitu. Ada yang fokusnya di power aja. Ada yang fokusnya pinter banget ngomong gitu. Ada yang diem gitu. Ada, tapi sekalinya ngomong nyakitin. Gitu kan. Tapi kan powerfulnya dari mana? Duit gitu, jabatan gitu. Bisa dan rata-rata